Oke, teman-teman. Jadi mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Dan hari ini kita ada di chapter ke-10. Di chapter 10 ini nanti kita akan mempelajari bab terakhir untuk structure ya, teman-teman, yaitu dependent clause atau anak kalimat. Nah, anak kalimat ini sebenarnya adalah materi lanjutan dari bab 2, yaitu conjunction. Nah, tapi kenapa kok diletakkan di paling akhir di bagian structure? Karena bab ini tuh termasuk salah satu bab yang paling sulit, teman-teman, di TOEFL ITP gitu ya. Dan di kampus Inggris sendiri, bab klausa ini kita bahas dalam waktu 1 bulan full di bulan ketiga. Jadi bulan pertama itu ngomongin level kata atau word gitu ya, sekaligus kalimat sederhana. Nah, bulan kedua kita belajar frase, bulan ketiga kita belajar klausa. Nah, klausa itu dibahas dalam full 1 bulan. Nah, tapi kita akan membahasnya dalam waktu 1 hari, satu pertemuan gitu ya. Tentunya sudah saya filter, jadi teman-teman nanti hanya akan mempelajari yang penting-penting saja, yang keluar-keluar saja di TOEFL ITP. Kalau yang tidak keluar juga sudah saya hilangkan, tidak kita bahas seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi langsung saja. Apa sih dependent clause itu, teman-teman? Jadi dependent clause atau anak kalimat itu sebenarnya adalah susunan conjunction subject predikat. Ya kan subjek predikat itu kan kalimat, teman-teman. Tapi karena ada conjunction sebelumnya, terutama conjunction itu adalah conjunction yang selain fan voice. Nah, itu nanti CSP-nya itu jadi satu kesatuan, teman-teman. Makanya itu disebut dengan anak kalimat. Apalagi kalau kita sampaikan conjunction subjek predikat, kalimatnya nanti tidak selesai. Makanya akan membutuhkan subjek predikat lagi. Makanya disebut dengan anak kalimat, membutuhkan induk kalimat seperti itu. Nah, contoh anak kalimat di dalam kalimat induknya atau kalimat utuh itu misalnya ya, yang pertama I like the way you think. Nah, subjeknya adalah I, predikatnya like. Like ini artinya menyukai, teman-teman. Dia butuh objek ya. Nah, objeknya like ini apa? Tidak mungkin hanya the way, teman-teman. Ya, kenapa? Karena setelahnya ada subjek predikat. Jadi ini harus dianggap jadi satu. CSP ini atau anak kalimat ini yang mana C-nya atau conjunction-nya itu selain fanboys, inilah yang disebut dengan anak kalimat. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian contoh berikutnya, I was driving when you called last night. Saya lagi nyetir ketika kamu nelpon tadi malam. Nah, ketika kamu nelpon tadi malam atau when you called last night, itu juga yang disebut dengan anak kalimat. Karena susunannya adalah conjunction subject predikat, di mana C atau conjunctionnya itu selain fan voice. Gitu ya, teman-teman. Nah, sama contoh terakhirnya adalah the man that you called last night works as a lawyer. Nah, di situ ada susunan that you called last night. Nah, itu adalah anak kalimat juga, teman-teman ya. Jadi anak kalimat itu setiap teman-teman menemukan susunan CSP atau conjunction subject predikat, di mana conjunctionnya selain fan voice ya. Nah, itu yang disebut dengan anak kalimat. Jadi kalau menemukan seperti itu dianggap satu garis saja atau satu kesatuan saja seperti itu. Nah, anak kalimat sendiri di dalam kalimat itu fungsinya ada 3, teman-teman. Kadang anak kalimat itu berfungsi sebagai noun. Ya, yang mana noun itu kita sudah belajar selama ini sebelum-sebelumnya tempatnya di dalam kalimat itu sebagai subjek, kalau enggak gitu sebagai objek. Jadi kalau teman-teman menemukan ada CSP, tempatnya itu di subjek atau di objek, berarti CSP itulah yang disebut dengan noun clause. Ya, tergantung fungsinya. Contohnya tadi adalah I like the way you think. Nah, the way you think itu adalah noun clause yang fungsinya sebagai objek, teman-teman. Ya, objek di dalam kalimatnya. Karena dia jatuh di setelah predikat yang membutuhkan objek. Seperti itu. Kemudian selain sebagai noun, ada juga anak kalimat itu yang berfungsi sebagai keterangan atau adverb. Nah, keterangan di dalam kalimat ya fungsinya sebagai keterangan, teman-teman. Jadi kalau SPO-nya sudah lengkap ya, subjek, predikat, objek sudah lengkap, berarti nanti yang bisa dimasukkan di situ satu-satunya hanyalah keterangan. Oke? Nah, keterangan itu fungsinya ya sebagai keterangan. Jadi kalau teman-teman menemukan ada CSP yang di dalam kalimat itu menempati fungsi keterangan atau posisinya di dalam keterangan, berarti itu adalah adverb clause, teman-teman. Nah, contohnya tadi adalah yang I was driving when you called last night.
Nah, when you called last night itulah adverb clause ya. Salah satu pembeda adverb dan juga objek, teman-teman. Jadi pembedanya keterangan sama objek itu tempatnya sudah fix, sudah nggak bisa diganggu-gugat ya, nggak bisa kita pindah-pindah. Tempatnya pasti di setelah predikat, terutama predikatnya itu aktif dan dia butuh objek. Nah, sedangkan keterangan itu kalau mau teman-teman pindah di depan sendiri sebelum subjek itu boleh, teman-teman. Nah, jadi kita bisa bilang I was driving when you called last night atau when you called last night, I was driving. Jadi anak kalimatnya boleh juga dipindah ke depan kalau adverb clause. Seperti itu. Artinya pun sama nanti. Saya lagi nyetir ketika kamu nelpon tadi malam. Ketika kamu nelpon tadi malam, saya lagi nyetir. Jadi sama saja, gitu ya. Dan fungsi yang terakhir dari CSP atau anak kalimat itu adalah sebagai adjektif atau kata sifat, teman-teman. Nah, di hari keenam materi tentang kata sifat ya, fungsi kata sifat itu cuma satu ya, yaitu sebagai eh, penjelas kata benda atau yang mensifati kata benda. Oke. Nah, otomatis anak kalimat jenis adjective clause ini dia tidak bisa berdiri sendiri di dalam kalimat, nggak boleh, teman-teman. Harus ada benda yang dijelaskan. Nah, letak benda yang dijelaskan itu selalu di sebelumnya. Karena adjective clause ini panjang ya, CSP, teman-teman. Jadi nggak bisa diletakkan sebelum kata bendanya. Jadi diletakkan di setelah kata bendanya. Ya, jadi adjective clause itu selalu ada benda sebelumnya dulu. Nah, contoh adjective clause tadi di dalam kalimat utuh adalah the man that you called last night works as a lawyer. Nah, that you called last night itu kan artinya yang kamu telepon tadi malam itu. Nah, itu kan menjelaskan kata benda man, teman-teman. Yang ditelepon kan man-nya itu. Nah, yang man itu kan kata benda, teman-teman. Nah, yang menjelaskan kata benda itu adalah kata sifat. Makanya that you called last night itu disebut dengan adjective clause. Seperti itu. Gitu ya. Dan adjective clause tidak bisa berdiri sendiri di dalam kalimat tanpa benda sebelumnya. Gitu ya. Nah, itu adalah perbedaan jenis-jenis anak kalimat. Jadi CSP itu di dalam kalimat fungsinya ada tiga. Bisa jadi noun, bisa jadi adverb, bisa jadi adjektif tergantung tempatnya. Gitu ya. Nah, selain tempatnya, kita juga bisa mengenali jenis anak kalimat itu dari conjunction yang dipakai, teman-teman. Oke, jadi conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat ini beda-beda. Dan ini akan sangat membantu teman-teman kalau teman-teman bisa membedakan conjunction-conjunction yang dipakai di setiap anak kalimatnya. Gitu ya. Nah, membantunya bagaimana? Jadi misalnya nih, teman-teman menemukan titik-titik itu misalnya di sebelum kata benda. Maaf, di setelah kata benda maksud saya. Nah, itu bisa saja tempatnya adjective clause atau adverb clause. Jadi kalau di pilihan ganda ada conjunctionnya noun clause, jangan dipilih. Misalnya seperti itu. Gitu ya. Atau nanti kan misalnya eh, kalau titik-titiknya itu di paling depan dan kita memang harus memasukkan CSP sebagai subjeknya, nah berarti carikan conjunction miliknya noun clause. Misalnya seperti itu. Jadi sangat membantu teman-teman nanti kalau teman-teman tahu conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat. Nah, conjunction yang dipakai di noun clause, teman-teman, itu hanya ada tiga secara kelompok ya. Jadi yang pertama ada that. That di sini artinya bahwa, teman-teman. Oke, contoh nih misalkan saya percaya bahwa kamu orang yang jujur. Nah, bahwa itu conjunction diikuti subjek kamu, predikatnya adalah ya, teman-teman. Itu kan kalau di bahasa Inggrisnya I believe that you are honest. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian selain that yang artinya bahwa ada juga if atau whether. Nah, if di sini bukan artinya jika ya, teman-teman. Bukan juga artinya seandainya. If di sini artinya adalah apakah atau entah. Sama kayak weather. Nah, salah satu pembedanya juga, if yang artinya apakah atau entah ini hanya bisa diletakkan di tengah-tengah kalimat. Jadi CSP-nya nanti atau noun clause-nya nanti hanya sebagai objek, teman-teman. Kalau pakai if, yang artinya apakah, ya. Kalau misalnya apakah tapi tempatnya di subjek, di depan, itu kita pakainya whether. Seperti itu. Misalnya, apakah dia orang yang jujur atau tidak? Bukanlah urusan saya. Misalnya ya teman-teman, itu kalau di Inggris kan kita nggak bisa pakai if he is honest or not, itu nggak bisa. Kita bilangnya if, sorry, whether maksud saya, whether he is honest or not is not my business, is not my concern. Misalnya seperti itu.
gitu ya. Dan yang terakhir adalah 5W1H atau semua kata tanya. Nah, jadi semua kata tanya, teman-teman, 5W1H itu bisa dijadikan conjunction miliknya noun clause. Misalnya what, misalnya how, misalnya why, dan lain-lain itu bisa dijadikan miliknya noun clause. Gitu ya. Nah, itu adalah conjunction yang dipakai di noun clause. Kemudian berikutnya conjunction yang dipakai oleh adverb clause. Nah, hampir semua conjunction selain fanboys itu adalah miliknya adverb clause, teman-teman. Ya, jadi conjunction-conjunction selain fanbase itu selain miliknya noun clause, selain miliknya adjective clause, dan juga selain fanbase itu semuanya miliknya adverb clause. Gitu ya. Jadi banyak sekali jenisnya, teman-teman. Contoh nih, misalkan ada kata after, artinya setelah. Dan teman-teman juga harus berhati-hati ya. Beberapa conjunction miliknya adverb clause ini, kadang dia memiliki kelas kata berbeda. Jadi dia juga punya kelas kata preposition, yang mana fungsinya juga membentuk adverb ya, teman-teman. Kadang juga dia itu punya kelas kata adverb sendiri. Seperti itu. Contohnya after ini, teman-teman. After itu kalau teman-teman cek di kamus, kelas katanya ada tiga, teman-teman. After. Nah, kelas kata pertama, dia bisa jadi preposisi. Nah, ini nggak enaknya kamus ini tuh seperti ini ya. Kayak yang bikin itu kayak seolah-olah males gitu, teman-teman. Padahal kan lebih bagus kalau dipisah ya. Jadi ada yang preposisi harusnya sendiri, conjunction harusnya sendiri, adverb harusnya sendiri. Gitu ya teman. Nah, kadang memang kamus ini jeleknya seperti itu. Mereka dijadikan satu. Otomatis contohnya teman-teman harus menganalisa sendiri-sendiri. Memisahkan sendiri-sendiri. Jadi gini teman-teman. Preposisi itu setelahnya harus ada kata benda yang nantinya akan dirubah jadi keterangan. Contoh ya, contohnya ini teman-teman. After the war, many soldiers stayed in France. Nah, di situ predikatnya cuma satu, yaitu stayed. Subjeknya juga cuma satu, yaitu many soldiers. Nah, berarti afternya ini merubah kata the word menjadi keterangan. Nah, yang fungsinya merubah kelas kata itu preposisi, teman-teman. Jadi ada kelas kata yang fungsinya merubah kelas katanya kata benda atau kata ganti menjadi keterangan. Nah, itu preposisi. Atau kalau preposisi setelahnya harus ada objeknya, entah kata benda atau kata ganti. Seperti itu. Nah, tapi kalau conjunction ya setelahnya harus ada subjek predikat. Contoh ya, teman-teman, misalnya after diikuti subjek predikat. Nah, contohnya ini, teman-teman. Jadi, Zimmerman changed his name after he left Germany. Jadi, Zimmerman itu merubah namanya setelah dia pindah ke Jerman atau meninggalkan Jerman. Maaf, pindah dari Jerman atau meninggalkan Jerman. Jadi, di situ setelahnya after ada subjek he, predikat left. Artinya afternya ini bukan preposisi, tapi dia conjunction. Seperti itu. Karena conjunction itu setelahnya harus ada subjek predikat lagi. Nah, kemudian after yang keterangan, tadi kan dia juga bisa jadi keterangan ya, teman-teman. Dia itu setelahnya biasanya ya sudah, nggak ada apa-apa. Biasanya langsung titik seperti ini. After, titik, teman-teman. Itu artinya ya setelahnya atau setelah itu, seperti itu. Itu ya, nah jadi cara mengetahuinya itu biasanya dari bentuk atau yang kata yang setelahnya, kata yang mengikuti, seperti itu. Nah, kita kembali lagi. Kemudian berikutnya selain after ada contoh although. Although itu artinya meskipun, sama kayak even though, teman-teman. Itu juga meskipun sinonim ya. Ataupun though saja yang nggak pakai even. Itu juga conjunction, artinya juga meskipun. Ya, sinonim juga. Kemudian berikutnya ada as artinya ketika, as if artinya seolah-olah, as long as artinya selama. Jadi kalau teman-teman menemukan ada as ya, yang mana di tengahnya itu entah kata sifat, entah kata keterangan. Nah, itu adalah conjunction miliknya adverb clause, teman-teman. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada before, artinya sebelum. Because, artinya karena. Even though, yang tadi ya, sinonimnya although, meskipun, teman-teman. If, nah ini, if yang di adverb clause ini baru artinya seandainya atau jika. Atau kalau. Gitu ya. Jadi, if-nya di sini artinya adalah itu. Nah, ini boleh teman-teman pindah ke depan nggak apa-apa, di tengah juga nggak apa-apa. Kemudian berikutnya ada in case, biasanya ada that-nya ya teman-teman, tapi dihilangkan that-nya nggak apa-apa. Artinya adalah andaikan nanti, in order that, supaya, nah kalau ini that-nya nggak boleh teman-teman hilangkan, nggak bisa ya. Kemudian ada provided that, that-nya itu biasanya dihilangkan juga, artinya adalah asalkan,
Kemudian ada since artinya karena, since juga bisa diartikan sejak, so that artinya sehingga, unless artinya kecuali jika, until artinya sampai atau hingga, when artinya ketika, whenever kapanpun gitu ya. Where artinya di mana, kalau wherever berarti dimanapun teman-teman. Whereas artinya namun, while artinya sedangkan, dan masih banyak lagi. Ya, misalnya however, misalnya lagi apa yang belum ditulis di situ teman-teman. Because, because sudah ya. Banyak pokoknya conjunction miliknya adverb clause ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah conjunction miliknya adjective clause. Nah, adjective clause ini sebenarnya conjunctionnya tidak banyak, teman-teman. Cuman adjective clause ini conjunction yang tidak banyak itu aturannya yang banyak. Dan ini sering keluar juga, gitu ya. Nah, yang pertama adalah that, which, who, sama whom. Artinya sama-sama yang. Jadi walaupun mereka memiliki kesamaan arti, mereka punya perbedaan penggunaan. Ya, nanti mohon teman-teman tambahkan di catatan teman-teman ya setelah kelas selesai lewat rekaman. Jadi yang pertama ada that ini artinya yang mana sebelumnya itu benda yang dijelaskan bebas, benda apapun boleh dijelaskan oleh that ini, entah itu manusia ataupun yang selain manusia. Nah, yang tidak boleh adalah di antara benda yang dijelaskan dengan that-nya ini hanya dipisah satu koma nggak boleh, teman-teman. Jadi nggak boleh ada komanya atau satu koma nggak boleh. Misalkan ada dua koma, tiga koma, empat koma, boleh walaupun jarang. Ya, yang nggak boleh cuma satu koma, teman-teman. Kemudian berikutnya ada which. Kalau which ini benda yang dijelaskan ini khusus benda selain manusia. Kalau dia manusia nggak boleh pakai which, teman-teman. Gitu ya. Kalau who ini kebalikannya. Kalau who ini dia boleh sorry itu harus manusia ataupun hewan nggak apa-apa. Sorry ya teman-teman. Yang nggak boleh adalah selain manusia atau kalau mau hewan yang kita nggak tahu cewek cowoknya. Nah bedanya dengan that tadi, which sama who ini sebelumnya kalau ada komanya nggak apa-apa. Ada satu koma nggak apa-apa teman-teman. Kalau that nggak boleh ya. Harus langsung dengan benda langsung that-nya itu. Seperti itu. Kemudian kalau whom itu benda yang dijelaskan khusus benda manusia, mirip kayak who, teman-teman. Sebelumnya biasanya ada komanya, tidak tapi juga nggak apa-apa ya. Nah, yang membedakan dengan ini, whom ini setelahnya wajib ada subjeknya, baru diikuti predikat. Nah, kemudian pasti teman-teman ada yang penasaran, loh berarti kalau who with sama, sorry, berarti who ini subjeknya boleh dihilangkan, sir. Nah, jawabannya betul, teman-teman. Bahkan setelahnya which, who, sama that ini, setelahnya tidak boleh lengkap. Setelahnya teman-teman harus hilangkan salah satu, entah itu subjeknya, entah itu objeknya. Ya, kalau predikat pasti harus ada, teman-teman ya. Tapi kalau subjek ataupun objek, salah satu ini harus teman-teman hilangkan. Kalau pakai that, which, sama who ya, yang artinya yang, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk whom ini yang harus hilang adalah objeknya sebenarnya. Karena whom itu kalau dijadikan kalimatannya atau dipakai di kalimatannya, dia menanyakan objek. Jadi ketika dia jadi conjunction, objeknya hilang, teman-teman. Karena masih ditanyakan seperti itu. Kemudian berikutnya ada whose yang diikuti kata benda, artinya yang bendanya. Misalnya ya, whose friend, artinya yang temannya. Whose wife, yang istrinya. Whose son, yang anak laki-lakinya. Dan lain-lain. Kemudian berikutnya ada where. Jadi where ini juga bisa punyanya adjective clause ya, artinya di mana. Nah, nanti benda yang dijelaskan ini biasanya eh, benda waktu, teman-teman. Sorry, kalau where itu tempat, benda tempat. Atau keterangan tempat dikasih kata sifat. Nah, itu pakainya where. Seperti itu. Nah, tapi kalau when itu artinya ketika dia menjelaskan kata benda waktu. Seperti kalau where tadi kata benda tempat, kalau when kata benda waktu. Kata benda tempat itu misalnya ya, teman-teman di sekolah, misalkan di sekolah di mana dia mendapatkan jenjang pendidikan kelas 1 sampai kelas 5 misalnya. Ya, itu di mananya itu pakainya where ini karena menjelaskan kata benda di sekolah tadi. Nah, tapi kalau kata benda waktu misalnya di tahun 1985 misalnya ya, ketika dia dilahirkan misalnya ya, teman-teman. Jadi itu adalah kata benda waktu dijelaskan pakai when seperti itu. Nah, itu tadi adalah conjunction-conjunction yang dipakai oleh setiap anak kalimat. Nah, karena ini vocab jangan dihafal, saran saya nanti teman-teman tambahkan di catatan teman-teman sendiri. Gitu ya.
Nah, kemudian teman-teman tadi kan saya menjelaskan ada conjunction yang penggunaannya unik kan, teman-teman. Ada yang setelahnya itu harus hilang, entah itu subjek atau objeknya. Nah, sebenarnya memang ada beberapa conjunction yang penggunaannya seperti itu. Jadi ada pengecualian seperti itu. Jadi conjunction-conjunction ini setelahnya tidak boleh lengkap. Salah satu harus teman-teman hilangkan. Nah, yang dihilangkan itu bisa saja subjek atau objek setelah conjunctionnya. Kalau seumpama predikat yang dipakai itu memang tidak butuh objek, kan predikat itu dari kata kerja. Kata kerja itu ada yang butuh objek, ada yang tidak, teman-teman. Nah, kalau predikatnya itu tidak butuh objek alias memang tidak ada objeknya, berarti yang teman-teman harus hilangkan adalah subjeknya. Jadi jangan kaget kalau ada conjunction yang langsung diikuti predikat. Nah, yang umum nih kita dengarkan yang saya dengar itu dari teman-teman dari Jaksel ya, biasanya pakai is, which is. Nah, itu benar teman-teman, itu susunan yang sudah benar. Jadi kalau kita mau bilang yang mana, itu pakainya which is itu. Ya, jadi malah kalau kita kasih subjek which he is itu malah salah. Kenapa? Karena is itu adalah kata kerja yang tidak butuh objek. To be itu nggak butuh objek, teman-teman. Maka yang wajib hilang adalah subjeknya. Seperti itu. Jadi which is itu sangat benar. Itu sudah benar, teman-teman. Ya, jadi selain which who that yang artinya yang, ada lagi conjunction yang subjek objek setelahnya harus kita hilangkan, yaitu whose yang diikuti kata benda. Ya, kalau di adjective clause itu artinya yang bendanya, kalau di noun clause itu artinya bendanya siapa. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada what sama who. Nah, what-nya ini artinya apa yang, teman-teman. Kalau who-nya ini artinya siapa yang, itu miliknya noun clause. Nah, tapi sama, setelahnya juga tidak boleh lengkap ya. Subjek atau objek harus teman-teman hilangkan. Kemudian ada whatever ataupun whoever. Whatever artinya apapun yang, whoever siapapun yang. Gitu ya. Nah, itu sama miliknya noun clause, teman-teman. Ya, salah satu setelahnya wajib hilang entah subjek atau objeknya. Oke. Nah, sekali lagi ini juga vocab, jadi jangan dihafal. Saran saya nanti teman-teman tulis aja di catatan teman-teman sambil latihan, sambil dibuka. Saya jamin pasti akan hafal lebih mudah daripada dipaksa hafalan. Nah, sebenarnya materi dependent clause ini sudah selesai, teman-teman. Cuman ada satu bab lagi di bab anak kalimat ini yang kadang keluar. Jadi walaupun jarang tapi kadang keluar di soal structure TOEFL. Dan di soal tes dari lembaga nanti keluar satu soal, teman-teman. Makanya ini perlu saya sampaikan. Nah, jadi di bab anak kalimat itu ada bab namanya reduction atau abridgment, yaitu pemendekan anak kalimat. Jadi yang awalnya CSP, anak kalimat kan CSP ya, teman-teman, itu bisa kita pendekkan tanpa merubah maknanya. Dan cara memendekkan setiap anak kalimat itu masing-masing berbeda. Oke, kita pelajari dulu pemendekan untuk noun clause. Nah, noun clause itu yang awalnya adalah conjunction subjek predikat, kalau nanti kita pendekkan itu menjadi conjunction to verb satu. Jadi subjek predikatnya kita rubah, teman-teman. Subjeknya hilang, predikatnya dirubah jadi to verb satu. Contoh ya, misal yang lengkap dulu, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, I don't know what I should do. Saya nggak tahu apa yang saya harus lakukan atau saya harus perbuat. Nah, karena subjek di dalam anak kalimatnya itu kan sama atau sudah disebutkan di induk kalimatnya. Induk kalimat itu yang nggak pakai conjunction sebelumnya, teman-teman. Ya kan? Nah, itu kan subjeknya sama-sama I. Otomatis anak kalimat ini boleh kita pendekkan. Jadi yang awalnya what I should do, I itu tidak perlu disebutkan lagi. Nah, tapi karena tidak ada subjeknya, maka predikat juga tidak boleh ada. Makanya dia dirubah jadi to verb satu, teman-teman. Kan to verb satu bukan predikat ya. Nah, jadinya nanti I don't know what to do. Artinya sama, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan atau apa yang harus diperbuat. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi kalau menganalisanya, teman-teman menemukan ada conjunction kok setelahnya nggak ada subjek predikat lagi. Nah, sebenarnya itu sudah dipendekkan. Seperti itu. Nah, tapi sekali lagi ya, itu hanya bisa berlaku kalau subjek di dalam anak kalimat itu sebelumnya sudah disebutkan atau sama. Nah, tapi kalau misalnya subjeknya berbeda, contohnya adalah I don't know what he should do. Saya tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Nah, subjeknya kan berbeda, teman-teman. Otomatis ini tidak bisa kita pendekkan. Jadi mau nggak mau ya harus panjang seperti ini. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu adalah cara memendekkan anak kalimat di noun clause.
Nah, berikutnya cara memendekkan adverb clause. Nah, sebenarnya mirip ya adverb clause dengan noun clause ini, conjunction-nya tidak boleh hilang alias tetap ada ketika walaupun dipendekkan, teman-teman. Yang membedakan hanyalah perubahan kata kerjanya saja. Oke, jadi kalau misalkan di adverb clause ini teman-teman harus perhatikan predikatnya. Apakah predikatnya itu aktif? Karena kalau predikatnya aktif nanti, subjek hilang, predikatnya dijadikan verb ing, teman-teman. Jadi tinggal conjunction verb ing. Contohnya, ini yang lengkap dulu ya. When Tesla unveiled the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Nah, teman-teman fokus ke unveiled-nya itu ya. Itu kan verb 2, dia punya objek, teman-teman. Artinya mengeluarkan atau menunjukkan. Berarti kan aktif ya. Nah, kalau aktif dan subjeknya sama-sama Tesla ya, sama-sama ngomongin tentang Tesla, maka anak kalimat atau CSP ini bisa kita pendekkan. Jadinya, when unveiling the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Ketika mengeluarkan Model S di tahun 2012, Tesla memulai standar baru untuk kendaraan listrik. Seperti itu, teman-teman. Nah, nanti analisanya juga sama. Jangan dipecah-pecah ya. Langsung ditarik aja dari when sampai koma. Karena itu sudah kita pendekkan, jadi dianggap satu kesatuan sebagai keterangan. Seperti itu. Itu kalau predikatnya aktif ya, jadi conjunction verb ing, teman-teman. Tapi kalau predikatnya pasif, maka nanti predikat kita rubah jadi verb 3 saja. Jadi tinggal conjunction verb 3. Contoh, teman-teman. When radium was discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Ketika radium ditemukan, radium menjadi sebuah unsur dobrakan atau unsur pendobrak gitu ya di bidang radioterapi. Nah, itu kan predikat di dalam anak kalimat itu pasif, teman-teman. Dan subjeknya di sini ini radium sama dengan subjek di induk kalimatnya. Maka anak kalimat bisa kita pendekkan. Radium tidak perlu disebutkan lagi, predikatnya karena pasif, ambil verb 3-nya saja. Jadi tinggal conjunction verb 3. Jadinya, when discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Ketika ditemukan, radium menjadi sebuah unsur pendobrak dalam bidang radioterapi. Seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau predikatnya hanya berupa to be? To be kan nggak punya arti ya, teman-teman. Nggak bisa kita aktifkan, nggak bisa kita pasifkan. Kalau misalnya predikatnya hanya berupa to be, ya namanya linking verb, berdiri sendiri, maka tinggalkan conjunction sama informasi setelah to be-nya, teman-teman. Contoh ya, misalnya, when we are in Rome, we should do as the Romans do. Ketika kita berada di Roma, kita harus bersikap sebagaimana orang-orang Roma bersikap. Nah, itu predikatnya hanya are, ya. Dia nggak punya arti, teman-teman. Subjeknya pun sama-sama we. Nah, maka anak kalimat bisa kita pendekkan. Subjek dihapus, to be dihapus karena nggak punya arti. Jadinya tinggal, when in Rome, we should do as the Romans do. Artinya sama, ketika di Roma, kita sebaiknya bersikap sebagaimana orang Roma bersikap. Nah, ini sebenarnya peribahasa, teman-teman. Kalau di Indonesia, kalau kita artikan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dijunjung atau dijijing, saya lupa ya. Intinya, dimanapun kita berada, kita harus menghormati adat istiadat ataupun aturan yang ada di tempat tersebut. Seperti itu. Dan yang terakhir, kita belajar pemendekan untuk adjective clause. Adjective clause ini agak berbeda, tapi sering keluar, teman-teman. Karena ini juga nyambung dengan bab 3. Ketika kita belajar penggunaan kata kerja aktif pasif, terutama yang bukan predikat, teman-teman. Yang namanya participle. Yaitu kita sebutkan kembali di bab ke-6. Nah, jadi itu sebenarnya verb ing sama verb 3 itu pemendekan dari adjective clause ini. Dan adjective clause itu memang kalau dipendekkan, ya konjungsinya juga ikut hilang. Jadi berbeda dari noun clause sama adverb clause tadi ketika dipendekkan konjungsinya tetap ada. Adjective clause itu karena dia nempel dengan benda yang dijelaskan alias tidak menempati satu posisi kalimat sendiri. Jadi conjunction harus hilang ketika teman-teman pendekkan. Ya, atau kalau misalnya ada conjunctionnya ya harus ada predikatnya. Tapi kalau teman-teman mau hilangkan conjunction ya maka predikat harus dirubah. Dan conjunction yang bisa dipendekkan di adjective clause itu ya, itu hanya which who that yang artinya yang langsung diikuti oleh predikat. Artinya which who that itu merangkap sekaligus jadi subjek, teman-teman. Makanya dia langsung diikuti predikat. Contohnya yang which is tadi, saya sebutkan tadi ya.
Nah, cara memendekkannya, teman-teman juga harus tetap melihat bentuk predikatnya, apakah dia aktif, apakah pasif, atau hanya to be. Karena kalau misalnya dia aktif, conjunction hilang, predikatnya jadikan verb ing, teman-teman. Kalau misalnya predikatnya pasif, conjunction hilang, predikatnya jadikan verb tiganya saja. Tapi kalau misalnya conjunction itu, oh sorry, maksud saya predikatnya itu hanya berupa to be, maka conjunction dan to be teman-teman hapus. Tinggalkan informasi setelah to be-nya. Nanti jadi informasi yang namanya appositive. Seperti itu. Mohon maaf ya teman-teman, koneksi saya agak bermasalah. Nah, jadi contoh, sekarang kita ke contohnya. Misal nih, urutnya atau yang lengkapnya dulu, misalnya Tesla which employs over 70,000 individuals worldwide, is renowned for its innovative electric vehicle technology. Jadi kalau diartikan, Tesla yang mempekerjakan, nah itu kan yang itu berarti aktif ya. Dia pakai verb SES itu aktif, teman-teman. Nah, setelahnya which pun langsung diikuti predikat. Artinya conjunction dan subjeknya itu dirangkap sama which itu, teman-teman. Nah, ini bisa kita pendekkan. Nah, karena predikatnya aktif, maka employs ini jadikan verb ing. Konjungsinya teman-teman hapus. Ya, jadinya Tesla employing over 70,000 individuals worldwide is renowned for its innovative electric vehicle technology. Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia terkenal atau dikenal akan teknologi kendaraan listrik inovatifnya. Gitu ya. Nah, jadi employing, jadi verb ing, teman-teman. Kemudian kalau misalnya predikatnya pasif, misalnya Tesla, which was founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Tesla yang didirikan. Nah, itu kan be verb 3 pasif ya, teman-teman. Jadi yang di itu artinya. Karena pasif dan dia adjective clause, cara memendekkan conjunction teman-teman hapus. Karena nggak ada conjunction, nggak boleh ada predikat. Ya, maksudnya nggak boleh ada predikat lagi maksud saya. Nah, di situ maka was founded, ambil verb tiganya saja. Jadi tinggal foundednya saja. Jadinya, Tesla, founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Tesla yang didirikan di tahun 2003 merevolusioner industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Seperti itu, teman-teman. Dan kalau predikatnya hanya berupa to be di dalam anak kalimatnya, misalnya Tesla, which is a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Maka hapus aja which-nya dihapus, is-nya juga dihapus. Tinggalkan informasi setelahnya is ini, teman-teman. Ya, itu nanti jadi apositif. Jadinya Tesla, a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Secara arti sama, bentuknya lebih pendek. Ya, jadi sebenarnya apositif ini adalah pemendekan dari adjective clause. Dan itulah alasan kenapa verb ing dan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Karena dia adalah kata sifat seperti itu. Gitu ya. Dan kalau misalnya adjective clause itu kalau sudah dipendekkan atau jadi apositif seperti ini dan dia menjelaskan kata benda yang letaknya di subjek seperti ini, teman-teman. Ini boleh eh, apositifnya itu teman-teman pindah di sebelumnya nggak apa-apa. Ya, jadi employing over ini boleh teman-teman sebelumnya Tesla. Syaratnya harus dikasih koma ya. Karena kalau nggak ada koma nanti jadi penanda inversi nomor 5. Materi kita hari keempat, teman-teman. Jadi boleh dipindah ke depan sendiri, syaratnya dikasih satu koma setelahnya. Jadi untuk memisahkan dengan subjeknya seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang anak kalimat dan juga pemendekannya. Jadi sekali lagi, setiap teman-teman menemukan ada CSP atau conjunction subject predikat, yang mana conjunctionnya itu selain fanbus, itu adalah anak kalimat, teman-teman, atau dependent clause ini. Nah, nanti letaknya di dalam kalimat itu tergantung. Dia bisa jadi noun, bisa subjek, bisa objek ya. Bisa jadi adverb, bisa ya tempatnya keterangan. Kalau adjektif hanya bisa menjelaskan kata benda. Jadi sebelumnya pasti ada kata benda yang dijelaskan seperti ini. Gitu ya, teman-teman. Dan mereka ini bisa dipendekkan masing-masing setiap jenisnya beda-beda. Seperti itu.
Nah, untuk penerapan materi yang kita pelajari hari ini ke dalam contoh soal structure TOEFL kurang lebih seperti ini. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Di situ ada kata freezes, teman-teman. Subjeknya adalah water. Kemudian ada predikat lagi yaitu can be itu ya. Lower itu kata sifat, teman-teman. Nah, subjeknya adalah the freezing point. Nah, otomatis karena subjek predikatnya nanti ada dua, ada tiga ternyata teman-teman. Di situ ada predikat lagi contain, subject it ya, yang mana sudah dipisahkan sama satu conjunction if. Nah, subjek predikat ada tiga, conjunction cuma satu, ya kita butuh satu conjunction lagi. Oke, nah di pilihan A, B, C, D yang conjunction itu ada tiga. Antara Bravo, Charlie, sama Delta, teman-teman. Kalau yang Alpha, even itu dia adalah kata keterangan. Nggak bisa jadi penghubung atau konektor ya, yang bisa hanya conjunction, teman-teman. Nah, yang membedakan di sini adalah because itu adalah conjunction yang dipakai oleh adverb clause. Although itu juga dipakai oleh adverb clause, teman-teman. Sedangkan that ini ada dua. That itu bisa dipakai oleh adjective clause, artinya yang ya. Tapi kalau adjective clause tidak mungkin dia muncul di awal kalimat itu nggak mungkin. Karena adjective clause itu yang ada conjunction kan berarti belum dipendekkan ya. Itu sudah pasti jatuh di setelah benda yang dijelaskan. Artinya sebelumnya harusnya kata benda. Tapi kan itu nggak ada kata benda, teman-teman. Berarti itu nggak mungkin adjective clause. Kemudian that-nya ini nanti juga selain adjective clause juga punyanya noun clause juga bisa. Artinya bahwa. Nah, kalau bahwa bisa di paling depan nggak masalah, teman-teman. Justru kalau ada kata benda sebelumnya malah salah nanti ya. Nah, di sini apakah kita butuh kata benda atau tidak ya kita lihat induk kalimatnya. Induk kalimat itu yang nggak pakai yang nggak pakai conjunction, teman-teman. Ya, jadi the freezing point can be lower itu adalah induk kalimat atau independent clause. Nah, yang ada conjunctionnya itu dependent clause. Nah, di situ induk kalimatnya berupa maksud saya subjek, predikat, kemudian diikuti kata sifat di situ ya sebagai komplement atau pelengkap. Atau kalau di Indonesia kan artinya keterangan, tapi dari kata sifat ya, teman-teman. Nah, berarti kalimat ini satu-satunya yang bisa ditambahkan hanyalah kata keterangan. Berarti CSP ini nanti, teman-teman, kalau dimasukkan di sini, itu fungsinya hanya bisa dari keluarganya adverb clause. Kenapa kalau dimasukkan noun clause salah? Karena ini nanti jadi subjek. Sedangkan di induk kalimat sudah punya subjek. Nanti subjeknya double, teman-teman. Jadi yang delta itu sudah pasti salah. Gitu ya. Jadi antara Bravo sama Charlie itu dua-duanya sama-sama conjunction miliknya adverb clause. Nah, hanya beda arti saja. Kalau because artinya karena, although itu artinya meskipun. Because itu conjunction miliknya adverb of cause and effect atau causality ya, teman-teman. Sedangkan although itu namanya conjunction miliknya adverb of contrast. Nah, untuk mengetahuinya, mau nggak mau harus teman-teman artikan. Jadi dimasukkan satu-satu, diartikan yang masuk logika yang mana, yang bisa ditelaah atau dicerna akal sehat yang mana seperti itu. Jadi coba dulu yang Bravo kita masukkan. Nanti kalau dibaca, karena air membeku pada 0 derajat Celcius, titik beku itu bisa lebih rendah jika air tersebut mengandung kotoran. Ya, kalau yang Charlie, meskipun air membeku pada 0 derajat Celcius, titik beku bisa lebih rendah jika air tersebut mengandung kotoran. Nah, kira-kira teman-teman, lebih enak yang mana? Apakah yang Bravo atau yang Charlie? Kalau menurut teman-teman? Betul sekali. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman, yang lebih masuk akal ya. Jadi yang Bravo nggak bisa karena nggak nyambung nanti. Masa alasannya air membeku di titik 0 derajat Celcius, tapi dia bisa lebih rendah lagi kan nggak ada hubungan sebab akibat ya. Yang ada adalah hubungan kontras. Jadi meskipun air itu membeku pada titik 0 derajat Celcius, titik bekunya itu atau 0 derajat Celcius itu bisa jadi lebih rendah, lebih dingin lagi. Seandainya air itu mengandung kandungan-kandungan kotoran atau intinya nggak jernih lah airnya seperti itu. Itu ya, nice teman-teman. Kemudian contoh berikutnya, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat seperti biasa ya. Di situ ada is respected. Subjeknya adalah Balzan Price, teman-teman. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Artinya kalimat sudah lengkap.
Nah, masalahnya kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, entah itu ada predikat lagi ataupun subjek gitu ya, dan juga ada conjunction. Nah, di sini ini tempatnya adjective clause. Oke. Nah, kalau kita mau masukkan conjunction ataupun predikat ya harus lengkap. Cari yang conjunction subjek predikat. Ya, teman-teman. Yang alpha tidak bisa karena di situ ada subjek predikat tapi nggak ada conjunction. Yang Bravo itu, nah hati-hati teman-teman. Yang Bravo itu memang susunannya conjunction subjek predikat ya. Nah, kenapa saya bilang memang? Di sini conjunction itu yang dipakai adalah which. Yang mana which itu, yang artinya yang ya teman-teman. Salah satu setelahnya harus hilang alias tidak boleh lengkap subjek atau objeknya. Nah, kalau kita lihat di sini, predikat yang dipakai itu is, teman-teman. Is itu tidak boleh punya objek. Dan kalau teman-teman menemukan ada kata benda seperti ini yang jatuh di setelahnya is, ya itu bukan objek, teman-teman. Itu pelengkap ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya keterangan. Nah, walaupun dari kata benda gitu ya. Memang to be itu atau linking verb itu agak-agak unik, teman-teman ya. Kemudian berarti karena dia nggak boleh ada objeknya, maka subjeknya lah yang harus hilang. Karena jadi satu sama conjunction ini, teman-teman. Nah, jadi kalau yang Bravo ini subjeknya double seperti itu. Nah, jawaban yang benar kemungkinan ya itu adalah yang Charlie ini. Tapi kita tahan dulu. Kalau yang Delta ini ada conjunction miliknya adjective clause, tapi tidak ada predikat lagi nggak bisa. Adjective clause itu kalau ada conjunctionnya harus ada predikatnya. Kalau dipendekkan, baru conjunction hilang. Tapi nggak boleh ada predikat lagi. Ya, predikatnya cukup satu aja di kalimatnya, karena sudah dipendekkan. Seperti itu. Jadi fix jawabannya adalah yang Charlie. Betul sekali. Saya lihat ternyata teman-teman menjawab Charlie ya, tidak terkecoh dengan yang Bravo. Nice, teman-teman. Jadi nanti kalau dibaca, the Balzan Prize, which is a recognition for achievements in humanities, natural sciences, culture, and peace, is highly respected. Jadi kalau diartikan penghargaan Balzan yang adalah atau yang merupakan sebuah pengakuan untuk untuk pencapaian-pencapaian dalam kemanusiaan, ilmu pengetahuan alam, budaya dan juga perdamaian itu sangatlah dihormati seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan. Oh, sorry, ini masih ke contoh ya, maaf teman-teman. Kita ke contoh terakhir. Cari predikatnya lagi. Di situ ada indicates ya, teman-teman. Subjeknya adalah research. Di situ ada conjunction that, ada that that the, that an itu sudah pasti that-nya itu adalah conjunction, teman-teman ya. Kemudian di situ predikatnya adalah involve, subjeknya adalah a fifth of the efforts. Seperlima dari upaya-upaya seperti itu. Jadi kalimat sudah lengkap ya teman-teman. Subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah otomatis yang alpha tidak bisa. Nanti predikatnya tiga, sedangkan conjunction cuma satu. Nggak bisa teman-teman. Bravo juga sama. Bravo kan juga predikat itu verb satu ya. Kalau yang Charlie kemungkinan malah bisa kita masukkan ke titik-titik. Yang Charlie ini adalah pemendekan ya, teman-teman. Jadi itu adalah pemendekan adjective clause ketika maksud saya predikatnya itu aktif. Jadi itu kalau kita panjangkan itu adalah which employ karena subjeknya banyak berarti which employ verb satu ya, teman-teman. Nah, jadi kalau dipanjangkan itu which employ. Nah, karena dipendekkan which hilang, employ aktif jadikan verb ing, teman-teman. Jadinya employing. Jadi kemungkinan jawabannya Charlie. Kita cek dulu yang delta ya. Yang delta di situ ada conjunction which. Nah, employ itu artinya menggunakan di sini, teman-teman. Yang mana dia butuh objek ya, tapi setelahnya sudah ada objeknya, yaitu literacy improvement. Otomatis yang harus hilang adalah subjeknya. Karena which ini yang artinya yang ya miliknya adjective clause teman-teman setelahnya salah satu wajib hilang entah itu subjek atau objeknya gitu ya. Nah berarti fix jawabannya adalah yang Charlie tadi. Nanti kalau dibaca research indicates that a fifth of the efforts employing literacy improvement involve technology. Penelitian menyatakan bahwa seperlima dari upaya-upaya yang menggunakan atau yang mengupayakan gitu ya teman-teman perbaikan literasi itu melibatkan teknologi seperti itu.
Nah, sekarang kita praktek ke latihan buat teman-teman. Tapi mungkin sebelumnya nih, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh di-unmute. Silahkan teman-teman. Sepertinya masih aman ya. Oke deh, kalau gitu mari kita ke latihan ya, teman-teman. Mohon izin untuk saya mute kembali. Seperti biasa, jangan takut salah. Teman-teman coba dulu di sini ada satu soal, waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo. Bravo, sepertinya semua menjawab bravo. Mari kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is ya. Subjeknya adalah economics, teman-teman. Ada conjunction that di situ. Nah, yang mana dia langsung diikuti predikat ya, yang menandakan bahwa that-nya ini merangkap sekaligus jadi subjek, teman-teman. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP lagi selain that itu. Berarti kalimat sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat di pilihan yang alpha itu ada subjek predikat lagi, tapi tidak ada conjunctionnya, nggak bisa ya. Kalau yang Bravo ada verb 3, dia adalah pemendekan dari adjective clause ketika predikatnya pasif. Nah, itu kalau kita panjangkan jadinya which are managed by economic systems. Jadi kemungkinan jawabannya Bravo. Kita tahan dulu, teman-teman. Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi tapi tidak ada conjunction tidak bisa. Kalau yang Delta sama. Ada subjek predikat lagi tidak ada conjunction nggak bisa. Berarti fix jawabannya adalah yang Bravo ya. Nanti kalau dibaca, economics is a social science that analyzes the production, distribution, and consumption of goods managed by economic systems. Nice teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban sorry, alfa, alfa, alfa. Sepertinya semuanya teman-teman menjawab alfa. Mari kita cek bersama. Cari predikat dulu. Di situ ada kata set ya. Subjeknya Abraham Lincoln. Ada predikat lagi that. Subjeknya adalah government. Nah, di situ ada predikat lagi shall not perish ya. Shall perish-nya itu adalah predikat teman-teman. Berarti kalimat sudah lengkap. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah, masalahnya di sini kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D ada conjunction lagi semuanya ya, teman-teman. Otomatis kalau ada conjunction di sini ya harus ada subjek predikat setelahnya. Kita cek ya. Yang alpha di situ ada conjunction diikuti ini verb 3 ya, teman-teman, karena setelahnya tidak ada objeknya. Assign itu artinya menugasi atau menugaskan. Dia butuh objek. Sedangkan di sini tidak ada objeknya, berarti itu pasif. Ini verb 3. Berarti ini adalah adverb clause yang sudah dipendekkan. Gitu ya, teman-teman. Jadi kita tahan dulu yang alfa karena dia pasif memang bisa, memang kemungkinan dimasukkan ke titik-titik boleh ya. Tinggal nanti artinya masuk atau tidak gitu. Kalau misalnya ada jawaban yang lain. Kalau yang bravo ada subjek he, nah tapi ada verb 3, nggak ada predikat, nggak boleh ya teman-teman. Kalau ada conjunction subjek ya harus ada predikat. Kalau dipendekkan subjeknya harus hilang, nggak boleh ada subjek lagi seperti itu. Jadi yang bravo nggak bisa, kecuali itu kalau misalkan when he was assigned itu malah boleh teman-teman. Ya itu nanti kalau dipendekkan jadinya when assigned itu yang alpha itu. Kalau yang Charlie when to assign itu adalah pemendekan dari noun clause. Sedangkan di sini kalau kita masukkan noun clause nanti subjeknya double. Kan noun clause itu fungsinya salah satunya sebagai subjek ya teman-teman. Kalau diletaknya di sebelum predikat seperti ini. Sedangkan induk kalimat itu sudah lengkap ya subjek sama predikat. Jadi
tidak membutuhkan noun lagi. Jadi yang cari ini nggak bisa kita masukkan noun clause di situ. Kalau yang delta di situ ada, nah ini juga pemendekan ya teman-teman, cuman predikatnya itu aktif. Sedangkan assign itu butuh objek setelah titik-titik tidak ada objeknya. Jadi yang delta itu salah secara pembentukannya. Kita butuhnya yang pasif. Jadi betul jawaban teman-teman yaitu yang alpha. Nanti kalau dibaca, Abraham Lincoln, when assigned to deliver the Gettysburg Address, said that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. Jadi Abraham Lincoln ketika ditugasi untuk menyampaikan pidatonya yang berjudul Gettysburg Address itu ya, itu berkata bahwa pemerintahan akan eh, rakyat, maksudnya gitu ya. Maksudnya dari rakyat, pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, itu nggak boleh hilang dari bumi seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nah, kita ke error analysis, tapi babnya itu dependent clause. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, Charlie sepertinya semua menjawab Charlie. Kita cek bersama. Mercury and Venus, dan di situ pakainya R ya, karena subjeknya ada dua, teman-teman. Jadi kita pakai R nggak apa-apa. The only planets, nah kata sifat dulu baru kata benda nggak ada masalah, teman. Ini only-nya kata sifat ya. Only itu bisa kata sifat, bisa kata keterangan, teman-teman. Seperti itu. Only planets in the solar system. Nah, yang salah adalah yang Charlie. Betul sekali, teman-teman. Jadi, where itu setelahnya itu harus lengkap. Nggak boleh ada yang hilang. Sedangkan setelahnya where kok langsung diikuti auxiliary verb. Berarti kan kita kehilangan subjek di situ, teman-teman. Jadi, ini itu kita harus rubah menjadi which. Yang setelahnya itu boleh langsung diikuti predikat. Karena dia merangkap jadi satu. Jadi, kalimat yang benar, Mercury and Venus are the only planets in the solar system which do not have moons. Planet Merkurius dan Venus merupakan satu-satunya planet di di tata surya yang tidak memiliki bulan atau satelit alami. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo. Sepertinya semua menjawab Bravo ya. Kita cek bersama. Avalanches occur. Ya, betul sekali jawabannya Bravo ya. Why itu miliknya noun clause, teman-teman. Yang mana noun clause itu kan jadi objek kalau dia diletakkan setelah predikat. Sedangkan occur itu adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Jadi ini nggak bisa kita masukkan conjunction miliknya noun clause. Itu harusnya kita isi conjunction miliknya adverb clause ya. Jadi itu harusnya mungkin kalau pakai because malah boleh, teman-teman. Kalau pakai when nggak boleh, tapi kalau pakai because malah boleh, atau pakai when juga boleh. Jadi nanti kalimat yang benar, avalanches occur because atau pakai when particles of sand, rock, or snow are dragged down a slope by gravity. Jadi eh, salju longsor itu terjadi ketika atau kalau pakai because ya karena partikel-partikel debu, batu, atau salju itu tertarik eh, ke bawah slope itu, ke bawah lereng gitu ya, oleh gravitasi seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo. Mari kita cek bersama ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, it was in the late 1830s. It-nya udah bener ya, teman-teman? Ya, betul. Jawabannya bravo karena yang dijelaskan adalah kata benda waktu. Kita nggak bisa pakai where, teman-teman. Pakainya adalah when, ya. Jadi kalimat yang benar, it was in the late 1930s when Dixieland Jazz was appreciated by general public for the first time. Jadi adalah pada tahun 1930-an akhir ketika jazz jenis Dixieland itu dihargai atau diakui oleh masyarakat umum atau masyarakat luas gitu ya untuk pertama kalinya seperti itu. Oke, gue jawab lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman ternyata menjawab alfa, sepertinya semua menjawab alfa ya. Oke, kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, light rays. Nah, what itu juga conjunction miliknya noun clause, teman-teman. Sedangkan sebelumnya ada kata benda. Nggak boleh kata benda ketemu noun clause nggak boleh. Kata benda nggak boleh punya objek, teman-teman. Atau nanti subjeknya jadi double. Jadi ini nggak boleh ditempati oleh conjunction miliknya noun clause. Ini harusnya ditempati oleh adjective clause karena ada enter dia predikat langsung. Berarti ini bisanya diisi oleh which, teman-teman ya. Jadi atau that juga boleh. Jadi boleh that, boleh which. Jadi kalimat yang benar, light rays which enter the eye must be focused onto a point on the retina in order for a clear visual image to form. Jadi sinar cahaya yang memasuki mata itu harus difokuskan eh, ke sebuah titik di retina supaya gambar visual yang jelas itu terbentuk seperti itu. Oke, terakhir dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis teman-teman ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab delta. Delta sepertinya semua menjawab delta. Mari kita cek bersama. Tarik dari depan ke belakang because of the rising cost of fuel. Nggak ada masalah yang alpha sama bravo teman-teman ya. Jadi kata sifat diikuti kata benda karena ada the-nya di situ. Fuel juga kata benda setelah preposisi of. Dia nggak bisa dihitung ya teman-teman. Fuel itu. Kemudian scientist subjek predikatnya are building. Itu verb ing berarti aktif ya. Setelahnya ada objeknya yaitu automobile engines. Berarti nggak ada masalah. Ya betul. Yang salah adalah yang delta. Di sini yang dijelaskan kata bendanya itu engines teman-teman. Mesin ya kan. Berarti dia kan selain manusia. Nggak boleh pakai who. Harusnya pakainya which. Oke, jadi kalimat yang benar. Because of the rising cost of fuel, scientists are building automobile engines which will atau that will conserve gasoline but still run smoothly. Jadi kalau diartikan dikarenakan biaya bahan bakar yang semakin meningkat, para ilmuwan itu sedang membangun atau sedang berusaha menciptakan mesin-mesin mobil yang akan menghemat bahan bakar namun masih berjalan dengan sangat lembut atau sangat halus suaranya seperti itu, teman-teman. Nah, kurang lebih itu tadi ya materi tentang dependent clause atau anak kalimat dan juga latihan-latihannya. Sambil saya absen kalau teman-teman misalnya ada pertanyaan boleh di-unmute. Silahkan, teman-teman.
Oke, sudah selesai saya absen. Penggunaan which dan that. Nah, perbedaannya, persamaannya dulu. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan ya, teman-teman, untuk perbedaan untuk which, who, that yang artinya yang sama whom tadi. Di sebentar saya bukakan biar mungkin teman-teman bisa sambil mengingat. Nah, jadi conjunctionnya adjective clause tadi di sini, teman-teman. Nah, ini. Jadi which, who, that itu perbedaannya adalah, jadi kalau that itu benda sebelumnya kalau that bebas, teman-teman. Ya, benda yang dijelaskan boleh manusia ataupun selain manusia juga nggak apa-apa. Yang tidak boleh, that itu sebelumnya ada satu koma itu nggak boleh. Gitu ya. Kalau misalnya dua koma boleh, tiga koma boleh, empat koma boleh seperti itu. Tapi kalau misalnya which itu benda sebelumnya wajib benda yang bukan manusia, teman-teman. Kalau bendanya manusia nggak boleh, ya. Dan kalau sebelumnya which itu ada koma nggak apa-apa. Tidak ada koma juga tidak apa-apa. Itu yang membedakan that sama which seperti itu, Mas. Jadi sebenarnya artinya sama-sama yang ya, teman-teman. Tapi sekali lagi perlu diperhatikan yang dijelaskan. Kalau benda sebelumnya itu manusia, kita nggak bisa pakai which, ya. Tapi kalau benda itu selain manusia, misalnya tadi mesin, itu pakai that nggak apa-apa. Pakai which juga nggak masalah. Seperti itu. Oke, contoh kalimatnya misalnya, atau kita ke kamus saja ya, teman-teman. Kita cari that dulu. Coba kita cari that. Nah, ini sekalian mungkin menjawab pertanyaan setelahnya dari Miss Siti Nurhanisa. Boleh diberikan contoh kalimat noun clause ya, teman-teman. Oh, maksudnya untuk if ya. Nah, ini kita cari yang that dulu. Maaf, berarti beda, beda ya. Kita cari that yang adjective clause, teman-teman. Berarti itu pronoun, namanya relative pronoun, teman-teman ya. Bukan pronoun yang murni pronoun, bukan, tapi itu relative pronoun. Makanya saya sampaikan anggap sebagai conjunction. Contohnya yang that itu sebentar kita cari ya, teman-teman. Nah, contohnya ini, teman-teman. There are a lot of things. Nah, things itu adalah benda mati ya. Kalau manusia itu once, teman-teman. Tapi kalau benda itu hal-hal itu pakainya things. Nah, pakai that nggak apa-apa, gitu ya. Yang nggak boleh sebelumnya ada satu komanya itu nggak boleh. Seperti itu. Kemudian setelahnya pasti salah satu hilang. Nah, itu buy itu kan kata kerja yang butuh objek, teman-teman ya. Need to buy, harus beli. Nah, beli itu butuh objek. Beli apa? Nah, ini tapi objeknya hilang. Kenapa? Karena sudah ada subjeknya. Seperti itu. Nah, contoh nih, the people that live. Nah, itu kan that live. Nah, people itu manusia, teman-teman. Pakai that boleh. Ya kan? Jadi boleh benda, boleh juga manusia. Yang tidak boleh sebelumnya dikasih satu koma itu nggak boleh, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita ke which, teman-teman. Nah, kita cari which ya. Sama, which itu juga bisa pronoun, bisa juga determiner, bisa juga conjunction. Kita yang cari yang relative pronoun. Jadi conjunction miliknya adjective clause yang salah satu setelahnya harus hilang itu sebenarnya namanya adalah relative pronoun, teman-teman. Kita cari which, nah contohnya ini ya, the letter which came today. Which-nya itu. Nah, teman-teman fokus ke which-nya itu ya. Letter itu kan benda selain manusia, teman-teman. Artinya surat. Oke? Nah, makanya pakainya itu which, bukan who. Tapi bolehkah itu pakai that? Jawabannya boleh. Yang nggak boleh tadi yang people tadi. The people which itu nggak boleh, teman-teman. Seperti itu. Dan kalau teman-teman nyari which ini, nah which itu biasanya setelahnya juga ada komanya, teman-teman. Ya, contohnya the house which was completed in 1856 was famous. Jadi sebelumnya pakai koma nggak apa-apa. Tapi kalau that itu sebelumnya ada satu koma tidak boleh. Itu yang membedakan, teman-teman. Seperti itu. Jadi contohnya seperti ini, Miss. Di kamus ada ya. Gimana, Miss Eva? Apakah dapat?
Oke. Kemudian ada pertanyaan tadi dari Miss Iten Ranisa untuk perbedaan penggunaan if yang artinya seandainya itu miliknya adverb clause ya. Dan juga if yang artinya apakah atau entah miliknya noun clause, teman-teman. Kita cari if di kamus. Nah, if yang conjunction murni itu biasanya miliknya adverb clause, tapi tergantung artinya juga ya. Karena if yang artinya apakah pun kalau kita cek di kamus itu juga conjunction, teman-teman. Coba kita cek artinya. Jadi use when talking about something that might happen or be true or might have happened. Nah, ini artinya jika ya, teman-teman, atau seandainya. Contohnya, we will stay at home if it rains. Nah, tempatnya boleh di depan, sorry, boleh di belakang seperti ini ya, di tengah kalimat maksud saya, teman-teman, CSP-nya. Atau di depan juga nggak apa-apa. Misalnya, if it rains, we will stay at home. Itu boleh juga. Jadi dibolak-balik nggak apa-apa. Karena keterangan itu boleh di belakang, boleh di depan, teman-teman. Contohnya gini ya. Saya bertemu Mr. P kemarin. Nah, kemarinnya itu kan di belakang ya, di akhir kalimat. Nah, tapi kemarin itu kita pindah ke depan nggak apa-apa. Kemarin saya ketemu Mr. P. Nah, kemarin itu sama-sama keterangan, teman-teman. Cuman itu hanya berupa kata, bukan frase, bukan klausa. Nah, walaupun ada klausa ataupun frase, tapi dia adverb, itu tempatnya juga ngikutin pada adverb-adverb umumnya. Di belakang nggak apa-apa, di depan nggak apa-apa. Contohnya yang saya berikan tadi adalah, eh, ini ya contohnya teman-teman, kita akan tinggal di rumah jika nanti hujan. Nah, ini kalau dipindah ke depan nggak apa-apa. Jika nanti hujan, kita akan tinggal di rumah. Nah, sama kayak di bawah itu. Ini ya, misalnya, if you need money, I can lend you some. Jika kamu perlu uang, saya bisa meminjamimu beberapa. Maksudnya beberapa uang gitu ya. Nah, ini kalau if-nya teman-teman pindah ke belakang, nggak apa-apa juga, teman-teman. I can lend you some money if you need some. Atau I can lend you money if you need some. Jadi aku akan meminjamimu uang jika kamu perlu beberapa. Seperti itu. Jadi if yang dia miliknya adverb clause itu boleh di depan seperti ini, boleh di belakang. Tapi kalau yang artinya apakah, bukan ini ya teman-teman. Sorry. Ini artinya, nah ini yang artinya entah teman-teman. Digunakan untuk menyebutkan fakta, situasi, kejadian yang seseorang eh, pertanyakan atau tidak yakin. Jadi artinya itu entah ya. Nah contohnya adalah he stopped to ask me if I was alright. Dia berhenti untuk menanyaiku apakah saya itu baik-baik saja. Nah ini nggak boleh teman-teman pindah ke belakang nggak boleh teman-teman. Karena dia posisinya sebagai objek dari kata ask. Ask ini butuh dua objek ya. Makanya di situ ada me, ada if I was alright. Nah contoh lagi, I don't know if what I am saying makes any sense. Nah ini di dalam noun clause ada noun clause lagi teman-teman. Tapi nggak apa-apa, memang seperti inilah anak kalimat itu. Jadi di dalam anak kalimat ada anak kalimat lagi. Nah, if what I'm saying makes any sense itu adalah anak kalimat. Fungsinya sebagai objek dari kata-kata. Nah, ini kalau teman-teman pindah ke depan itu nggak bisa diartikan, teman-teman. If what I'm saying makes any sense, I don't know. Mungkin kalau di Indonesia enak ya, maksudnya bisa tetap bisa kita pahami. Jadi, apakah yang saya katakan itu masuk akal? Saya tidak tahu. Itu kan kalau di Indonesia, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu dianggap tidak tidak apa ya, tidak urut gitu teman-teman. Jadi harusnya saya tidak tahu apakah yang saya katakan itu masuk akal. Seperti itu. Contoh terakhir ya teman-teman. I doubt if anyone will remember me. Saya meragukan. Meragukan apa? If anyone will remember me. Ini nggak boleh. If anyone will remember me. Ini teman-teman pindah ke belakang nggak bisa. Kenapa? Karena doubt ini butuh objek teman-teman. Setelahnya harus ada objeknya. Seperti itu. Gitu ya. Sebentar, coba kita cari. Biasanya itu ada keterangan grammarnya. Nah ini teman-teman ya. Grammarnya itu sebentar, coba saya cek. Oh ini if yang conditional sentence ya teman-teman. Jadi if yang oh ini nih ada perbandingan ini teman-teman. Comparison, nah ini perbandingan ya. Kalau pakai if itu sebentar. I'm not sure if I heard him correctly. Nah ini kan sama teman-teman ya. Jadi kalau pakai if di tengah-tengah kalimat, teman-teman boleh ganti pakai whether. Ya, jadi teman-teman boleh bilang I am not sure if I heard him correctly atau
I'm not sure whether I heard him correctly. Artinya sama, teman-teman. Sama kayak bilang, I don't know if he is guilty. Sama dengan I don't know whether he is guilty. Jadi if sama whether itu kalau teman-teman letakkan di tengah nggak masalah, boleh dua-duanya. Nah, tapi you can use whether after a preposition. Sebentar, teman-teman. Nah, di sini yang ini saya nggak yang saya maksud tadi ya, dia nggak bisa diletakkan di depannya, nggak disebutkan di sini, teman-teman. Nah, tapi mungkin kalau teman-teman pengen cek, sebenarnya sumber banyak ya, bisa pakai buku namanya Betty, buku Grammar in Use, teman-teman. Atau di chat GPT juga bisa. Teman-teman menanyakan tentang conjunctionnya noun clause yang if. Seperti itu. Apakah boleh diletakkan di depan? Apakah harus di tengah misalnya? Itu pasti dijelaskan nanti. Seumpama teman-teman kesulitan mencari sumber ya, karena biasanya ada juga yang dan itu bagus sih teman-teman. Ketika mendengarkan informasi teman-teman recheck apakah yang saya sampaikan itu benar atau tidak dengan sumber yang lebih terpercaya. Itu bagus. Tapi kalau kesulitan ya pakai ChatGPT aja seperti karena ChatGPT itu yang bikin juga orang sana terutama pasti lebih kredibel gitu teman-teman. Daripada pertanyaan-pertanyaan tentang Indonesia misalnya atau bahasa Indonesia pasti di dalam bahasa Inggris mereka lebih mendalami lah seperti itu. Gitu ya, Miss? Oh, jadi penggunaan if ada noun clause itu nggak boleh dipindah ke depan. Betul, tadi sudah saya sampaikan juga ketika saya menjelaskan itu. Sedangkan penggunaan if yang adverb clause boleh di depan, boleh di belakang, jawabannya betul. Betul, Miss, seperti itu. Kemudian tadi ada pertanyaan lagi dari Miss Kilya, tapi kadang ada soal, Mister, menjelaskan benda pilihannya ada that dan which. Eh, itu bagaimana ya kalau gitu? Oh, maksudnya gini. Kita membutuhkan noun clause di titik-titik, ya kan? Nah, tapi di pilihan A, B, C, D itu ada dua conjunction noun clause. Maksud saya adjective clause, maaf teman-teman. Di titik-titik itu kita butuh memasukkan adjective clause misalnya. Dan sebelum titik-titik itu misalnya benda selain manusia. Itu kan bisa pakai that, bisa pakai which. Nah, terus kita pilihnya yang mana? Nah, teman-teman lihat, biasanya kalau ada seperti itu, pasti sebelum koma, sebelum titik-titik ada komanya. Nah, kalau ada satu komanya tidak boleh pakai that, pasti pakai which. Jadi, tapi itu gini teman-teman, kalau di TOEFL ITP yang resmi dari ITS itu nggak ada, jenis soal seperti itu nggak ada. Saya bisa pastikan kalau teman-teman menemukan soal-soal seperti itu buatan orang-orang Indonesia. Jadi tutor-tutor grammar atau tutor-tutor bahasa Inggris, guru-guru bahasa Inggris gitu ya, memang biasanya membuat soal-soal yang seperti itu. Jadi sekali lagi eh, apa namanya? Jadi koleksi soal-soal apa struktur saya itu banyak sekali, teman-teman. Dari soal yang buatan orang Indonesia saya bisa bedakan karena setiap bulan saya tetap tes ya. Jadi sebenarnya soal yang dari ITS itu lebih lebih gampang. Justru soal-soal yang buatan orang-orang Indonesia itu yang kadang malah mereka kurang mericek untuk pilihan A, B, C, D, mengcross check gitu. Nggak dicek lagi lah intinya gitu. Jadi mereka memasukkan misalkan di pilihan Charlie yang benar. Tapi mereka nggak ngecek apakah pilihan Alpha, Bravo, Delta itu bisa benar juga atau tidak. Kadang mereka seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya ada soal yang seperti itu, biasanya memang tutor yang, karena saya dulu juga pernah teman-teman bikin soal yang seperti itu, terlalu detail koma itu dipermasalahkan. Sedangkan di soal yang resmi dari ITS itu tidak, teman-teman. Terus kenapa tadi saya sampaikan mengenai koma? Nah, itu nanti kalau teman-teman belajar IELTS, itu ada tes namanya writing, menulis, teman-teman. Nah, koma itu dipermasalahkan. Itu akan mempengaruhi apa namanya? Band atau skor teman-teman. Makanya tadi saya sampaikan hanya untuk informasi tambahan. Tapi sekali lagi kalau di TOEFL, ITP terutama yang resmi dari ITS jenis soal seperti itu tidak ada. Gitu ya, Miss? Latihan soal hari 9 sepertinya hari-hari sebelumnya. Sebentar. Latihan soal hari 9. Oh, seperti hari-hari sebelumnya. Tadi sudah disampaikan, Miss Maya, oleh Mr. Emil kalau nggak salah di awal tadi. Eh, dan memang saya lupa, mohon nanti disampaikan seperti itu. Ada, teman-teman. Tapi kadang memang saya lupa untuk mengirimkan di grup. Oke. Nah, berarti materi structure sudah selesai ya, teman-teman. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar ke listening dan reading.
Terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini. Sebentar, ada pertanyaan nih sebelum saya tutup teman-teman. Dari Mr. Ahmad Taufik Hidayat, Sir, kenapa sih tes TOEFL tiap soal waktunya gini, teman-teman? Ini bukan saya ini ya, bukan saya flexing ya, teman-teman, tapi ini buat motivasi buat teman-teman. Karena saya yakin saya ini bukan orang pintar, teman-teman. Saya orang yang bisa dibilang malah saya ini orang bodoh gitu ya. Tapi saya juga kaget kenapa ngerjakan TOEFL itu kenapa kok menurut saya gampang sekali. Jadi gini, TOEFL itu sebenarnya eh, bahkan saya mengerjakan soal structure, teman-teman, yang mana ada 40 soal itu, rekor saya itu 7 sorry, iya 7 menit rekor saya. 7 menit atau 4 menit saya lupa karena 40 ya teman, patokan saya antara 4 atau 7. Jadi kalau nggak salah 7 menit itu. Jadi padahal soal apa namanya, padahal waktu maksimalnya itu 25 menit dan saya pernah dianulir di salah satu lembaga penyedia TOEFL resmi karena mengerjakannya itu dianggap kecepatan. Jadi mereka itu menganggap saya curang karena mengerjakan kecepatan tanpa ada kesalahan satupun. Nanti di akhir saya akan spill ya. Karena ini saya rekam jadi saya nggak berani, takutnya nanti dianggap mendiskreditkan lembaga lah, ada salah satu lembaga lah gitu teman-teman. Tapi nanti pun juga di akhir saya akan spill tanpa saya rekam ya teman-teman, di akhir pertemuan nanti. Tujuannya apa? Tujuannya tidak disarankan teman-teman tes di lembaga tersebut, takutnya nanti mengalami yang saya alami seperti itu. Jadi gini, kenapa saya bisa mengerjakan cepat sekali terutama di bagian structure? Karena sudah dibilang hafal lah teman-teman dengan pola soalnya. Karena cara mengerjakan itu sebenarnya dari yang kita lakukan di kelas itu, dicari predikat dulu, subjeknya dan lain-lain. Dan kalau teman-teman sudah terbiasa, tidak perlu cara itu. Ketika teman-teman melihat soal langsung, walaupun soal itu baru ya teman-teman, teman-teman akan hafal otomatis. Ini yang hilang ininya, ini yang hilang ininya. Jadi pakai gerak mata saja. Tapi sekali lagi, itu perlu dilatih. Mungkin saya bisa seperti itu karena saya sering-sering tes, teman-teman. Setiap bulan itu saya bisa tes beberapa kali dan nanti pun di akhir saya akan ceritakan kenapa kok saya bisa tes beberapa kali dalam sebulan. Padahal kan sekali tes kan bayar lumayan mahal ya, teman-teman, 550.000. Tapi akhir ini saya dengar ada diskon. Nggak tahu masih ada diskonnya itu masih nggak gitu. Terakhir ini 470 bayarnya, teman-teman, sekali tes. Sedangkan saya kadang bisa sampai 8 kali bahkan lebih itu pernah, teman-teman, satu bulan itu. Nah, nanti saya jelaskan di akhir pertemuan kenapa kok bisa seperti itu. Padahal kan ada aturan dari ITS, dalam waktu satu bulan tidak boleh tes lebih dari sekali. Jadi cuma bisa sekali tes seperti itu. Gitu ya. Jadi gini, saran saya adalah teman-teman harus sering-sering latihan, sering-sering mengerjakan soal-soal, terutama yang saya berikan ya, karena itu adalah cloningan soal yang resmi, teman-teman, dari ITS. Seperti itu. eh Ketika teman-teman sudah sering-sering latihan itu nanti akan otomatis. Jadi kayak lihat soal itu otomatis ini yang hilang ininya, ini yang hilang ininya seperti itu. Di reading juga seperti itu teman-teman. Cuman reading tekniknya sedikit berbeda gitu ya. Dan reading saya belum pernah bener semua. Rekor saya masih masih di 65 kalau nggak salah. Kalau saya ingat saya teman-teman. 65 itu 650. Tapi kalau di structure setiap tes sudah bisa 68 itu udah biasa seperti itu. 680 teman-teman. Jadi sekali lagi mohon maaf itu bukan flexing tapi itu eh, maksud saya adalah dijadikan motivasi untuk teman-teman. Saya aja yang bodoh bisa, saya yakin teman-teman yang lebih dan saya dulu belajarnya itu lama sekali teman-teman karena paparan sumber belajar saya itu bukan resmi dari ITS-nya. Karena memang ITS nggak membuat buku teman-teman, nggak ada pembahasan yang resminya juga. Soalnya pun dirahasiakan sama ITS, setiap habis tes itu nggak boleh diambil, pasti langsung dimusnahkan seperti itu. Jadi kita nggak punya gambaran gambaran pastinya. Nah, tapi karena sekarang ini setiap bulan saya bisa beberapa kali tes yang resmi dari ITS-nya, saya bisa membandingkan, oh ternyata kesalahan yang saya pelajari dulu di sana yang sekarang ternyata beda sekali dengan yang resminya. Ternyata resminya itu lebih mudah, teman-teman. Makanya saya rumuskan atau saya buat materi-materi yang saya berikan ke teman-teman. Ini sebenarnya sudah saya sederhanakan dibandingkan kalau yang dari buku Longman itu yang teman-teman dapat dari lembaga itu. Seperti itu, gitu ya. Jadi sekali lagi mohon biasakan maksud saya untuk latihannya supaya teman-teman nanti akan enak ketika tes tidak perlu pikir panjang. Lebih tenang juga, lebih rileks juga, nggak perlu ngeluarin cakra banyak-banyak seperti itu.
Kemudian ada pertanyaan juga dari Miss Octavia. Mister, adakah website untuk latihan dengan soal TOEFL yang cukup up to date? Nah, sekali lagi teman-teman, TOEFL itu sangat pelit, teman-teman. Sangat mereka itu nggak mau membagikan soal-soal resminya, eh, terutama listening, karena listening itu mungkin mereka itu membayar orang ya untuk mengisi suara seperti itu. Jadi mereka itu sangat pelit, sulit mencari eh, apa soal yang resmi dari ITS asli itu sulit. Nah, tapi nanti di akhir saya akan berikan bocoran ke teman-teman, ada aksesnya seperti itu. Kemudian apa teman-teman ya? Ada kalau yang dari ITS asli itu ada, mereka menyediakan sampel soal-soal asli dari mereka, tapi kalau dibilang up to date tidak, itu udah lama sekali dibuat. Jadi kalau yang soal-soal up to date nanti di akhir saya akan beritahu ya teman-teman aksesnya gimana. Dan dari member-member sebelumnya yang mengikuti arahan saya itu mereka mendapat kadang itu nggak selalu ya atau bisa dibilang hampir hampir selalu teman-teman itu mereka mendapatkan soal yang sama dengan yang kita bahas di kelas atau minimal cara mengerjakannya sama, nomor satu bagaimana, nomor dua bagaimana. Nah, nanti di akhir ya teman-teman, nanti saya akan spill untuk saat ini kita fokus, saya pengen teman-teman fokus dulu dengan materi seperti itu. Dan nanti tetap akan saya kirimkan untuk sumber-sumber yang dari ITS yang resmi tadi yang teman-teman bisa akses semuanya. Kalau saya lupa mohon diingatkan ya, teman-teman. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mr. Ahmad Taufik Hidayat. Mister, setiap hari berapa lama untuk menginvestasikan waktu untuk latihan sehingga bisa sangat menguasai seperti ini? Kalau saya malah lupa, teman-teman. Cuman karena mungkin saya itu udah ngajar karena lama banget ya, teman-teman, sebelum pandemi. Sejak saya lulus SMA itu saya sudah belajar sambil ngajar karena memang banyak teman-teman itu yang merasa belajarnya saya itu bahasa Inggris lebih cepat dibandingkan mereka. Akhirnya mereka tuh ketika setelah kelas, padahal teman sekelas ya, sama-sama belajar juga, mereka minta dikasih kelas dari saya gitu. Padahal saya juga masih belajar teman-teman, teman sekelas mereka juga gitu saya itu. Jadi sejak saat itu banyak member-member itu yang minta kelas setelah kelas gitu. Jadi kayak gimana ya? Jadi saya itu juga student tapi juga tutor gitu. Jadi dulu itu waktu belajar itu sama teman-teman sendiri. Jadi udah dan karena dari tutor itu mau nggak mau saya punya tanggung jawab untuk mencarikan sumber yang terpercaya. Jadi saya membuatkan materi, membuatkan soal gitu-gitu teman-teman. Lama-kelamaan ketika eh, pandemi itu saya nggak tahu apa namanya, nggak tahu soal TOEFL resmi itu bagaimana. Sampai akhirnya pada pandemi itu ada TOEFL online ITP. Akhirnya setiap bulan mulai saat itu saya mengikuti tesnya, teman-teman. Dan kenapa kok saya ngikutin tesnya nanti saya juga akan ceritakan di akhir gitu ya. Beberapa kali satu bulan gitu. Akhirnya saya tahu soal terupdate. Walah ternyata ada perkembangan seperti ini. Soalnya berubah seperti ini. Apakah semakin mudah, apakah semakin sulit itu saya bisa tahu. Jadi kalau berapa lama waktunya saya sendiri juga tidak ingat ya, teman-teman. Tapi gini, mungkin bisa di saya bisa meringankan untuk beban khawatirnya teman-teman atau anxiety teman-teman itu gini, teman-teman bisa bisa mungkin lebih beruntung dibandingkan saya. Karena saya dulu belajarnya itu dari sumber yang memang liar, teman-teman. Gitu ya, dari tutor saya pun juga dulu tuh nggak menyampaikannya dari pakai buku Longman. Sedangkan Longman itu bukan pembuat TOEFL, teman-teman. Mereka hanya berbisnis buku, berjualan buku. Seperti itu. Jadi saya nggak tahu beneran tesnya itu bagaimana sampai saya tes sendiri dan menurut saya waktu itu uang sekian itu banyak teman-teman. Sekali tes itu saya masih pikir-pikir apalagi hanya untuk pengen tahu soalnya saja kan juga nggak nggak bagus menurut saya gitu. Jadi saya pikir-pikir kayaknya belum berani tes gitu. Seperti itu. Nah, untungnya teman-teman mungkin ketemu sama saya mungkin. Jadi sekali lagi saya bukan flexing teman-teman. Ini bisa jadi penyemangat teman-teman belajar. Nah, saya sendiri menyusun materi saya sendiri ini berdasarkan soal-soal yang sudah saya teliti. Jadi saya riset, saya kumpulkan soal ini masuk bab ini, soal ini menanyakan ini. Saya kompilasi, saya jadikan grup-grup gitu. Terus saya jadikan dari yang paling simple ke paling sulit. Nah, ternyata urutannya itu ya hasilnya yang saya berikan kepada teman-teman ini. Ada struktur itu bab itu ada 10 ini tapi sebenarnya kalau teman-teman nanti sudah enak ketika sudah terbiasa latihan teman-teman akan ngerti maksud saya sebenarnya yang teman-teman lakukan itu satu cara tapi bertahap ada tahapannya gitu bahkan ketika sudah sering-sering latihan pun nggak perlu pakai cara itu langsung akan kelihatan nanti ketika scan soal sekian apa sekilas jawabannya ini jawabannya ini jawabannya seperti itu
Gitu ya. Jadi untuk investasi waktu berapa lama sebenarnya masing-masing dari teman-teman sendiri. Tapi kalau saya ya teman-teman, pedoman saya belajar itu jangan dipaksakan, nggak akan masuk. Saran saya ketika teman-teman pengen belajar, ketika memang hati teman-teman, pikiran teman-teman memang benar-benar pas pengen belajar, pas benar-benar luang waktunya. Kalau ada urusan yang lebih penting, entah itu keluarga, entah itu pekerjaan, dahulukan itu, entah itu kuliah, dahulukan itu. Baru ketika nanti ada waktu luang dan teman-teman memang merasa itu waktu yang memang pengen belajar daripada dipakai hal-hal yang kurang berguna, misalnya ya teman-teman. Nah, itu baru silahkan hajar latihan-latihan TOEFL-nya. Rekamannya diulang-ulang. Misalnya teman-teman sambil nyapu, sambil mendengarkan rekaman, itu juga bisa secara otomatis akan belajar juga seperti itu, teman-teman. Alam bawah sadar lah, seperti itu. Itu minimal yang saya rasakan. Saya harap teman-teman juga bisa merasakan yang saya rasakan lah gitu, teman-teman. Nanti ketika tes itu cepet banget, kayak bahkan bisa dianulir karena di dicurigai eh, melakukan kecurangan. Tapi nanti saya sarankan di akhir ya, kalau teman-teman nanti pengen tes yang resmi untuk LPDP misalnya, ataupun urusan-urusan yang lain yang menuntut TOEFL yang resmi dari ITS, di akhir saya sarankan lembaga mana aja yang bagus, yang enak, pengawasannya itu ramah, tidak ada curiga-curigaan. Ada juga lembaga itu yang tidak saya sarankan karena pengalaman buruk yang saya dapatkan seperti itu. Jadi sekali lagi, Mister, mohon maaf kemana-mana jadinya. Jadi investasi waktu itu tergantung masing-masing teman-teman. Jadi jangan disamakan, jangan dipaksakan. Seperti itu. Oke, terima kasih juga Mr. Ahmad Taufik. Jadi storytelling ya, teman-teman. Semoga tidak ketiduran. Oke, atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan apapun, jangan sungkan-sungkan. Saya sering kok dari teman-teman yang sebelum-sebelumnya ambil kursus sudah selesai masih sering konsultasi, sering-sering tanya. Bahkan ada yang saya dapat ilmu juga ketika mereka itu memberikan pertanyaan yang saya juga asing gitu ya. Jadi dapat ilmu juga gitu. Saya cari sampai ketemu, saya baru jelaskan seperti itu. Terima kasih teman-teman ya, di sini kita belajar bersama. Mohon maaf kalau misalkan ada yang mungkin ucapan saya yang mungkin agak menyinggung ataupun yang tidak seharusnya, mohon maaf seperti itu. Sekali lagi terima kasih. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat, and I'll see you again next time. Adalah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good night guys.